Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bangun pagi boleh menerima kasih karunia, boleh menerima anugerah, boleh menerima kesempatan hidup, boleh menerima nafas hidup. Biarlah pagi hari ini kesempatan di bangun pagi hari yang indah ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Biarlah hidup kami memuliakan Allah. Biarlah hidup kami bermanfaat bagi banyak orang melalui pembawaan, melalui pemberitaan kabar baik. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita masuk di dalam pembacaan kita. Kejadian pasal 28 ayat 10 mulai mengenai mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Yakub, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui topik pembicaraan kita, pembacaan kita pagi ini mengenai mimpi Yakub di Betel. Yakub dalam perjalanan dari rumah orang tuanya karena dia disebut oleh saudaranya adalah penipu. Bayangkan Bapak Ibu, seorang penipu. Esau berkata, 2 kali dia menipu aku. Yang pertama hak kesulungan, yang kedua tentang berkat. Berkatnya dialihkan dan caranya adalah menipu. Ini dia. Kita sudah membaca kisah ini di pasal-pasal sebelumnya dan akhirnya oleh kedua orang tuanya Yakub disuruh pergi ke rumah pamannya, ke tempat kediaman pamannya Laban. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah dalam tindakan setelah dia melakukan ini, dia bisa bertemu dengan Tuhan atau tidak? Dalam kondisi berdosa, bersalah, tetapi yang Allah fokuskan, coba kita perhatikan. Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran.
ia sampai di tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dalam posisi seseorang ketika melakukan kesalahan, ada kelemahannya, entah wataknya, entah pola pikirnya, cara pandangnya, budayanya, entah dosanya, pelanggarannya. Ini dia Bapak Ibu. Itu ada di Yakub. Dan kita mempelajari bagaimana pribadi Yakub ini tetap di dalam koridor Allah. Dan dikatakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Aku Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa artinya Bapak Ibu? Dalam posisi bersalah, dalam posisi dikatakan memiliki kelemahan, dicap oleh saudaranya sebagai penipu, tetapi Allah juga masih berbicara kepada dia. Apa artinya? Tuhan berbicara bukan saat orang itu hanya di dalam kondisi dia kudus atau melakukan perbuatan baik, tetapi Allah berbicara karena kasih karunia-Nya. Allah berbicara karena anugerah-Nya. Tuhan berbicara kepada Yakub dan dikatakan, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Jadi, tanah yang engkau tempati berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 1. Yang kedua, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa Bapak Ibu. Janji yang akan diberikan, janji yang diberikan kepada Yakub, Allah sudah tegaskan bahwa tempat itu dikatakan tempat yang diberikan kepada Abraham, neneknya. Kemudian diberikan kepada Ishak, orang tuanya. Dan sekarang akan diberikan kepada dia juga. Nah, dalam posisi dikatakan lemah, di dalam posisi yang punya watak sebagai penipu, Allah juga bisa berbicara. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita renungkan bahwa orang yang ada di dalam kehidupan ini bisa dipakai Tuhan, bisa dipanggil oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Entahlah dia dalam keberdosaannya, di dalam kekurangannya, kelemahan wataknya, kepribadiannya, ya. Ketika Allah yang tangkap, dia akan diajak oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan ilahi. Ini dia Bapak Ibu penting kita buat hari ini, bahwa apa yang Allah ingin dan kehendaki dalam hidup kita, untuk kita terus sampaikan kabar baik. Karena penyampaian kabar baik ini, berita Injil harus disampaikan dengan tujuan supaya kita menjadi bagian dalam panggilan ilahi itu. Fokus utama, tujuan utama, sampaikanlah kabar baik. Ya, biarlah pagi hari yang indah ini kita tetap semangat, sampaikan kabar baik. Ya, mari
di dalam kesalahan, di dalam kelemahan dan kekurangan. Mari dengan cara Tuhan, Dia akan terus memakai Bapak Ibu Saudara dengan kasih karunia-Nya, dengan kasih anugerah-Nya. Dia sudah memilih Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan kendor, jangan mundur dari panggilan ilahi itu. Kalau manusia bisa mengusir, kalau manusia bisa mencari dengan cara yang jahat, tetapi kalau Allah yang memilih, Dia tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Kesalahan sebesar apapun, oleh kasih karunia-Nya, Dia tetap memanggil Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.